Halo semua, buat kamu yang pelari atau punya mimpi buat naklukin maraton, pasti ada satu pertanyaan gede di kepala. Gimana sih caranya lari sejauh itu tanpa cedera? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa cedera sering banget kejadian. Dan yang paling penting, gimana strategi cerdas buat menghindarinya. Ini, wah nusuk banget sih kalimatnya. Coba deh bayangin, latihan udah berbulan-bulan, bisa sia-sia gitu aja. Bukan karena nggak kuat, tapi karena badan kita nyerah duluan gara-gara cedera. Ini kan horor banget ya buat pelari, dan hari ini kita bakal hadapi ketakutan ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus sadar dulu nih, lari maraton itu bukan sekedar lari-lari santai di taman ya. Ini tuh olahraga ketahanan yang bebannya ke tubuh luar biasa. Jadi wajar banget kalau risikonya juga ada. Menurut riset-riset di dunia olahraga, ada 3 biang kerok utamanya. Satu, beban yang berulang-ulang ke sendi. Bayangin aja, ribuan kali kaki kita napak ke aspal. Kedua, volume latihannya yang gila-gilaan. Dan ketiga, ini nih, teknik lari yang mungkin belum efisien. 3 hal ini kalau digabung, wah, jadi resep jitu buat cedera. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Risikonya kan nyata, tapi cedera apa aja sih yang paling sering banget ngincer para pelari? Kita harus kenalan dulu sama musuh kita ini biar bisa ngalahin mereka. Yuk kita lihat 4 tersangka utamanya. Nah, lihat deh tabel ini. Gejalanya spesifik banget kan? Runners knee, itu loh rasa nyeri di depan lutut. Terus ada shin splints, biasanya nyeri tajam di tulang kering. Ini langganan banget buat pemula. Ada lagi plantar fasciitis. Nah, ini nih nyeri nusuk di tumit, apalagi pas bangun tidur. Langkah pertama, aduh. Terakhir, Achilles tendinitis, nyeri di belakang tumit. Hayo, ada yang kedengaran familiar nggak? Tahu jenis cederanya itu penting, tapi pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, kenapa sih ini bisa terjadi? Apa ya yang salah dari cara kita latihan? Jadi gini, cedera itu jarang banget datang tiba-tiba. Biasanya ini tuh akibat dari kesalahan-kesalahan latihan yang sebenarnya bisa kita kontrol. Mungkin kamu terlalu semangat naikin jarak lari, atau jujur deh, suka skip pemanasan kan? Bisa juga sepatunya yang nggak pas, atau lari di permukaan yang keras terus sampai teknik lari kita yang bikin salah satu bagian tubuh kerja rodi. Intinya tuh di sini teman-teman, ada mismatch, ada ketidakcocokan. Ambisi kita, semangat kita, udah lari kencang, tapi kesiapan tubuh kita masih ketinggalan di belakang. Kita kasih beban super berat ke badan yang sebenarnya belum siap. Nah, di celah inilah cedera muncul. Nah, ini dia bagian yang paling saya suka. Setelah kita ngomongin yang serem-serem, soal sakit dan risiko, ada kabar baik banget. Kita tuh nggak pasrah aja. Sebagian besar mimpi buruk pelari ini sebenarnya bisa banget dicegah. Terus gimana caranya? Nah, disinilah kita ubah mindset. Dari yang reaktif, nunggu cedera, jadi proaktif mencegah. Anggap aja ini buku panduan buat kamu, strategi cerdas biar bisa lari bebas cedera. Ada 4 pilar penting yang harus dipegang. Pertama, progressive training. Latihannya bertahap ya, jangan ujuk-ujuk nambah jarak gila-gilaan. Kedua, jangan pernah sepelekan pemanasan dan pendinginan. Ketiga, nah ini yang sering kelewat, strength training atau latihan kekuatan. Otot-otot penyokongnya harus kuat juga. Dan terakhir, ini penting banget, investasi di sepatu yang tepat. Tapi tugas kamu belum selesai loh pas berhenti lari. Banyak banget pelari mikir kemajuan itu cuma pas lagi lari. Salah besar. Justru pas kita istirahat, pas recovery, disitulah badan kita ngebangun dirinya lagi jadi lebih kuat. Jadi pemulihan itu bukan bonus, tapi kewajiban. Terus, recovery yang bagus tuh kayak gimana? Ya, istirahat yang cukup tuh udah pasti. Tidur yang berkualitas, bukan cuma lama doang. Terus, selipin hari lari santai atau easy run di antara latihan-latihan berat. Kalau perlu, kompres es juga bisa jadi pemadam kebakaran buat peradangan kecil sebelum jadi gede. Dan ini bukan cuma katanya-katanya loh, ini ada datanya. Riset itu nunjukin dengan jelas, pelari yang serius soal recovery-nya, risiko cederanya itu turun drastis. Jadi mulai sekarang anggap istirahat itu bagian dari jadwal latihan kamu ya. Oke, bagian paling krusial dari semua ini adalah jadi pendengar yang baik. Badan kita tuh pinter banget, dia selalu kasih sinyal. Tantangannya cuma satu, kita mau dengerin atau enggak? Ada beberapa lampu merah yang bener-bener gak boleh kamu cuekin. Pertama, kalau rasa sakitnya malah makin parah pas kamu lari. Stop, itu tandanya harus berhenti. Kedua, kalau ada bengkak, udah jelas itu ada peradangan. Dan ketiga, kalau nyerinya ndak hilang-hilang padahal udah istirahat, jangan maksa deh. Intinya begini,
Setiap cedera parah itu selalu berawal dari cedera kecil yang kita abaikan. Rasa nyeri dikit yang kita paksain, nggak apa-apa. Itu bisa jadi masalah kronis yang bikin kita stop lari berbulan-bulan. Nggak mau kan? Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan keren banget. Di satu sisi, penyebabnya apa? Beban berlebih, teknik kurang oke, recovery kurang. Di sisi lain, solusinya apa? Ya kebalikannya. Latihan bertahap, kuatin badan pakai strength training, dan kasih recovery yang cukup. Simpel kan? Masalah sama solusinya tuh kayak dua sisi mata uang. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Buat seorang pelari, sebenarnya mana sih yang lebih penting? Latihan sekeras-kerasnya atau latihan secerdas-cerdasnya buat mencegah cedera? Coba deh dipikirin. Sampai ketemu lagi.